Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Yasin ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua dan juga kepada keluarga-keluarga kita. Wabil khusus kepada Ibu Wanti yang telah dengan tulus ikhlas menyediakan rumahnya sebagai sarana pengajian bagi warga di kampung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, betapa malunya aku mendengar pujian itu. Semoga saja Engkau mau menerima taubatku. Kami semua bangga punya tetangga seperti Bu Wanti. Cantik, soleha, juga pandai berbisnis. Sepertinya kami harus banyak belajar sama Ibu Wanti. Alhamdulillah, terima kasih Bude. Tapi rasa-rasanya pujian itu terlalu berlebihan saya terima. Karena apa yang saya lakukan sekarang ini semata-mata saya hanya minta ridhonya dari Allah, Pak Ustadz. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu kita membaca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana? Tadi kan janji sama saya, Pak. Tapi Ya, gimana? Sama gue aja. Pak, bulan saya lupa tadi janjinya sama iya. Udah, daripada pusing, Tantang main dekel. saya akan cari cara untuk ngejatuhin Selma. Mendingan kita bertiga aja. Bertiga. Tiga. Masa duluan Pak yang janjian sama dia? Oh, tapi gimana? Bisa dong, Dia Pak. ambil saya kok. Halo? Pak, saya mau laporkan. Udah, gak apa-apa. Nanti kita kompromi lagi ya. Udah. Yuk. Bentar ya, Om. Saya mau ambil tas dulu. Oke. Yuk, mari Om. Oke. Menunggu Selma. Bukannya dia sedang sibuk di kampusnya untuk menyiapkan skripsi. Betul Bude. Tapi dari tadi perasaan saya tidak enak. Ada apa ya? Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi.
nanas saya mau ngerujak, Pak. Ih, lagi isi hamil, Pak, perut saya, Pak. Narkoba dan senjata tajam. Polisi berhasil menangkap seorang penarik fiktif terkenal di Balang Riau. Wanita berinisial SM merupakan tempat istirahat Ya ampun. di dalam kamar tempat Bude. dengan Bude. Itu Bude si itu. Siapa? Anaknya si Ibu Haji yang kemarin baru pulang dari haji, Bude. Kok bisa masuk pipi? Selma, kamu benar Tinja itu Selma. Masya Allah, si Selma jadi penari malam. Dia tidak Nggak berdaya nyangka ketika polisi terus ibunya mengiring. alim, anaknya Sehingga bejat. Salma harus mendekati Diam-diam sel sambung, bertanggung jawab kelihatannya atas aja perbuatan. pendiam, nggak taunya liar. Mana tuh perasaan Bu Wanti? Kalau dia tahu kelakuan anaknya kayak gitu. Selma, Bu Wanti, tunggu Bu Wanti. Ibu. Bu. Saya mengerti perasaan Ibu. Tapi percaya, Ibu tidak sendiri. ini salah saya, Bude. Tidak, Bu Wanti. Ini bukan mutlak kesalahan Ibu. Selma itu sudah dewasa. Dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ibu jangan terus-terusan menyalahkan diri Ibu sendiri. Nanti perasaan bersalah itu semakin besar. Bude, Tinja, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, Bude. Kok dia kayak orang linglung gitu sih, Bude? Padahal kan dia pengen nanyain, gimana sih kalau pengen jadi penari itu? Pasti seru. Ibu Wanti itu pasti terguncang. Ibu mana yang tidak terguncang menghadapi kenyataan pahit seperti ini? Lagian si Selma ada-ada aja, Bude ya. Pakai jadi penari segala. Mendingan yang jadi penari itu Tince. Biar Tince banyak duitnya. Kalau misalnya Tince jadi penari gini nih. Astagfirullah. Tinja. Ya. Tinja. Ay, jujur, ay. Bude gitu aja baru takutan. Lagian gak Tince gak bakal laku kalau jadi penari. Tince kan cang pingli. Bencong pinggir kali. Kalian salah menahan saya. Saya bukan penjahat, saya bukan pelacur. Tolong buka. Berisik tau nggak? Bisa diam nggak? Lu tuh emang bukan pelacur. Lu tuh cuma penari telanjang tau nggak? Apa bedanya pelacur sama penari telanjang? Hah? Ujung-ujungnya badan lu yang lu jual. Lu tuh kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Ntar gue hajar lo. Lu berani sama gue? Nih, tongkrongan gue udah kayak kulkas 2 pintu. Hah? Biar segede-gede galon gini, aduh, lu tuh cuman badan lu tinggal tulang sama kentut doang. Emangnya gue takut sama lu? Kurang ajar. Wah, gue kentut lu. Hentikan! Hei! Hentikan! Berhenti! Apa lu cungkrang? Apa lu berani sama gua? Apa lu? Wah, ini mau lagi. Diam! Selma, kamu ikut. Bawanya tuh cungkrang. Awas lu gentong sampah. Gepeng. Apa lu berani sama gua? Rata. Iya, daripada lu. Jangan rata semuanya. Diam! Ibu, ini anaknya. Ayo silakan. Saya tinggal, Bu. Apa dosa ibu sampai kamu nekat melakukan perbuatan nista seperti ini? Kamu jadi penari malam. Astagfirullahaladzim, Selma. Dari mana Ibu tahu kalau Selma ada di sini? Semua orang sekarang tahu siapa kamu. Seorang penari malam. Wajah kamu terpampang dengan jelas di acara kriminal. Setan apa yang sudah merasuki kamu sehingga kamu bisa berbuat sesat seperti itu? Jadi Ibu pikir kalau Selma dihasut? Semuanya tidak masuk di akal ibu. Kamu tidak seharusnya mempertaruhkan nama baik dan masa depan kamu dengan cara sesat seperti ini. Sesat? Kalau saya sesat, bagaimana dengan ibu yang membesarkan saya dengan uang haram? Dengar ya, telinga Selma tuh udah panas mendengar ocehan orang tentang ibu.
Sampai-sampai kita harus pindah dari kampung ke kampung lain untuk menutupi siapa sebenarnya ibu. Ibu ingat itu kan? Orang di warung, bapaknya Selma bisa Om Teddy, Om Rudi, bisa juga Om Febriano. Banyak banget sih bapaknya. Kayak tim sepak bola aja. Kasian banget sih lo. Punya ibu, jelas bapaknya siapa. Iya, kata orang-orang ibunya kerja jadi penari malam. Ya, yang seksi-seksi gitu deh. Bukan. Ibu saya itu orang baik. Ibu saya itu bukan penari malam. Tapi dia kerja nyari uang buat saya. Bukan seperti yang kalian kira. Maafkan ibu sayang. Ibu sudah menyakiti hati kamu dan membuat kamu malu. Tapi percayalah, ibu melakukan semua itu karena ibu terpaksa. Ibu nggak punya pilihan lain. Karena ibu harus memikirkan untuk kelangsungan kehidupan kita berdua. Percayalah, suatu saat nanti ibu pasti akan meninggalkan pekerjaan itu. Percaya sayang sama janji ibu. Percaya sayang. Makasih sayang. Tolong Selma. Ibu tahu ini semua salah ibu. Tapi kamu tidak berhak menghukum ibu seperti ini. Ibu sudah lama meninggalkan dunia hitam itu. Dan ibu sekarang sudah bertaubat. Ibu sudah ingin ada di jalan Allah. Dan saat ini, ibu ingin mengajak kamu juga. Itu urusan ibu dengan Tuhan. Jangan bawa-bawa saya dong. Tapi kamu masih muda, Selma. Masa depan kamu masih panjang. Semua udah terlambat, Ibu. Semua memori tentang Ibu sudah kerekam di sini dengan kuat. Saya tumbuh dengan bayang-bayang Ibu menjadi penari. Walaupun apa yang saya lakukan sekarang jauh lebih baik daripada apa yang Ibu lakukan di masa yang lalu. Saya cuman penari. Sedangkan Ibu sendiri penari sekaligus pelacur. Astagfirullahaladzim, Selma. Tuduhan apa lagi itu, nak? Tuduhan apa lagi? Semua kekayaan yang ibu dapat itu dari hasil melacur, kan? Kalau sekarang saya jadi begini, itu akibat dari dosa-dosa ibu di masa lalu. Istighfar, Selma. Istighfar. Aku ibumu. Bagaimana kamu tahu masalah itu, Selma? Itu nggak penting dari mana saya tahu. Yang jelas, nggak usah menggugat saya lagi. Karena kita udah tahu sama tahu. Sama-sama brengsek dan bejat. Astagfirullahaladzim. Sekarang ayo kita pulang. Tahan emosi kalian. Sebagai warga yang baik, kita wajib menunjukkan keprihatinan kita. Pandang Bu Wanti. Beliau sudah sangat banyak berjasa di kampung ini. Beliau sering membantu warga kita. Jangan-jangan tuh masjid dibangun dari duit nggak halal. Bisa-bisa kita semua jadi ketularan dosanya. Masya Allah. Kita nggak berhak menghakimi orang lain. Tahu nih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, perempuan nih semuanya nih pada bawel banget. Urusan orang lain diikut-ikutin. Rumpi! Hei, itu dia! Selma, ibu sudah kehilangan muka. Apa yang harus kita lakukan? Udah deh, ibu diam aja kenapa sih? Gak usah sok suci gitu. Kas hostess aja. Cukup. Astagfirullahaladzim. Selma, sebaiknya kamu jangan ladenin mereka. Mereka sedang emosi. Yo, lu tuh diam aja ya. Lu gak usah ikut campur deh. Gua gak takut sama mereka. Ada hak apa mereka menghakimi gue? Ya udah. Apa lo melotot-melotot? Ada urusan apa kalian? Enak aja lo mau menghakimi gue.
Emangnya gue takut sama lo, hah? Saya bikin dosa bukan minta maaf. Dasar lo brengsek. Lu pikir lo tuh siapa? Emangnya gue takut sama lo? Sini lu maju satu-satu biar gue tampalin satu-satu. Berhenti! Tahan emosi kalian. Apa untungnya bertengkar? Cukup! Cukup! Kita hidup bermasyarakat. Harus ada tenggang rasa. Kewajiban kita hanya sebatas memberi nasihat. Selanjutnya menjadi tanggung jawab Selma sendiri. Sekarang bubar. Ayo bubar. Bubar. Tahu hahu-hahu, kayak lutung aja. Tarik. Dapat ikan. Ini anak ikan yang paus. Seneng banget. Ya nggak ada. Dasar lu. Ikannya Dongping li, bencong pinggir kali. Kagak ada otaknya. Mancing pakai begituan. Model lame. Dapatnya juga atu-atu. Lo lihat nih kerjaan gue. Ntar malam itu empang gua kuras pakai alat model baru. Biar lo kagak bisa mancing lagi seumur hidup. Gue jalan diri nih. Aduh, ini pasti Jin tadi siang nih. Aduh, bagaimana sih? Ngapain ngikutin gue? Kita kan CS, gue mau nyolong. Kasih izin ya, ya? Hah? Emang kalau mau nyolong temennya syaiton. Nih dia nih, alat setrum gue. Buat tret. Pada mokat ikannya. Gue turun ah. Coba dulu. Lo liatin lo ikan-ikan semua. Wah setrum tit lo. Kali lagi. Ikannya pada dedai, pada nongol, tinggal dirauk. Widih, nyabak, lumayan. Dapat banyak, Pan. Untung gua setrum. Coba kalau mancing begini. Baron! Enak aja lo nangkepin ikan gua lo, hah? Ya, tuh kan, Jinny nongol lagi. Bagaimana sih? Tadi kan gua udah amit-amit, minta izin. Masa kagak dikasih? Suka gitu, Dah. Emang gua kayak Jin apa? Hah? Yang bener aja. Emang gua kayak Jin apa? Hah? Emang gua kayak Jin? Baron! Dia kenal sama gue. Tuh, Pan, lo kenal. Boleh ya, nyolong. Enak aja lo. Gua lo bilang kayak Jin, hah? Emang gua kayak Jin apa? Lo tahu kagak? Gue nih Haji Tohir, ya? Nyempang. Aduh, mati deh gue. Aduh, Pak Haji. Saya kagak nyolong. Saya cuma kasihan nih sama ikan-ikan. Dia pada berenang nih, ya kan, di dalam, kegelapan. Saya kasih listrik biar ada lampunya. Terus lu kumpulin, lu jadiin satu, lu bawa. Gitu? Iya, Pak Haji tahu aja. Gua matiin lo, Baron. Golok. Golok gua mana? Golok! Pak Haji. Elah, Arit lagi. Arit ya? Ampun, Pak Haji. Ada, ampun, Pak Haji. Tuh kan, gua merosot kan? Saya bilang juga apa? Hati-hati, Pak Haji. Lu jangan pakai nasehatin gua lo. Bangunin gua. Iya. Aduh, Pak Haji. Galak bener. Mentang-mentang kumis sama lele dumbo sama. Kayak udah mau mati lo orang aja. Pakai cengengesan segala lu. Pak Haji, jangan dibunuh. Ntar juga saya mati sendiri. Pak Haji, gini aja. Kita damai. Untuk ikan Pak Haji bawa pulang. Sama ini nih, alatnya. Kagak pakai sebelum nih Arit bicara. Ngomong, ya. Pak Haji, saya tambahin ceng nih. 1.000. Tuh, 1.000. Emang lu kira gue tukang loak apa ya? Hah? Aduh, gimana nih? Taruh tuh semua. Iya. Aduh.
galak banget sih. Gimana kagak mau galak? Naikkan gula abilin. Mana yang 1.000? Anak masukin juga Pak Haji. lo. Ampun Pak Haji, ampun. Naik lo, naik. Naik. Jebur lo. Naik apa jebur? Jebur. Aduh, gila. Pak Haji. Jebur lo. Pak Haji, dalam nih air. Ampun Pak Haji, ampun. Enak lo ya, ento belum seberapa. Ntar lo gua strum biar mati kayak ikan-ikan gua lo. Ampun Pak Haji. Kagak pakai jangan-jangan, lo rasain ya. Tuh ya. Mampus! Rasain dong! Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji, gue udah kayak lele goreng, Pak Haji. Pak Ustadz, sudah pada Isya seperti ini kok mereka belum pada datang juga, Pak Ustadz. Apa mereka sudah tidak mau lagi mengadakan majelis taklim di rumah saya? Insya Allah tidak, Bu Wanti. Mungkin sebentar lagi mereka tiba di sini. Ngapain sih ibu-ibu pada ngaji di rumah penari mami nih? Ibu-ibu mau kemana? Pengajian kita kan belum mulai, Bu. Kita mau pulang aja deh. Iya, Bu. Kita nggak mau jadi sasaran kemarahan warga di sini. Bisa-bisa keluarga saya ikut dimusuhin lagi. Tolong, Bu. Tolong tunggu dulu. Pengajian kita belum mulai. Ibu-ibu, jangan terpancing. Pandanglah Ibu Wanti. Dia adalah saudara kita, tetangga kita. Bukan begini caranya kita memperlakukan saudara kita sendiri. Maaf Pak Ustadz, ntar kalau ada yang kelepasan emosi, bisa berabe kan urusannya. Bukannya dapat pahala, malah jadi mudarat lagi. Tolong Ibu, Ibu jangan berburuk sangka pada saya. Saya hanya mencari ridho Allah. Demi Allah, tolonglah Bu, tunggu sampai pengajian ini selesai. Ayo kita pulang aja, yuk. Astagfirullahaladzim. Bu, Bude pulang, Bude. Bu Wanti harus tabah. Ibu harus percaya. Kalau ibu tidak sendiri, Allah akan selalu mendampingi ibu yang soleha. Saya mulai ragu, Bude. Apa mungkin Allah mau menyertai orang nista seperti saya? Saya sadar Allah telah menurunkan azab lewat Selma. Semua itu karena dosa-dosa saya di masa lalu. Mas, bantu saya, Mas. Saya mau melahirkan. Tolong bawa saya ke dokter, Mas. Dokter? Cari itu dukun beranak sana. Aduh, udah sakit, Mas. Udahlah, gue mau pergi. Lagian pula, itu juga belum tentu anak gue. Belum tentu. Tolong, Mas. Masa bodoh? Lagian pula, apa yang bisa gue harapkan dari perempuan butik seperti kamu? Tolong bawa saya, Mas, ke dokter. Mas, saya udah mau melahirkan. Lebih baik gue pergi dengan perempuan segar ini. Mas, tolong. Ayo, Neng. Sedikit lagi, Neng. Terus, Neng. Sebentar lagi keluar bayinya, Neng. Tarik nafasnya, Neng. Mau nggak semua? Mas, jangan bawa, Mas. Mi, mau dibawa kemana, Mi? Barang-barang saya, Mi. Apa lagi? Hah? Sekarang kamu sudah malas bekerja. Dan kamu sudah banyak mengecewakan pelanggan-pelanggan Mami. Mi, tapi saya kan, Mi, tolong dengerin penjelasan saya. Tidak ada ampun bagi kamu.
tahun saya hidup dalam dunia hitam, Bude. Saya tahu banyak seperti seorang pelacur. Saya benar-benar kotor, Bude. Tapi sekarang ini, saya berharap Tuhan memberikan pintu taubat kepada saya. Akankah orang sinista saya mendapatkan pintu maaf dari Allah? Jawabannya hanya akan menjadi rahasia Allah. Tapi sebagai manusia, kita wajib berusaha untuk mencari ridho Allah, Bu. Ibu harus yakin, pasti ada jalan untuk setiap niat baik. Taubatan nasuha. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Bukakan hati anakku, ya Allah, untuk bertobat kepadamu. Jadikan anakku anak yang soleh. Ayo sayang, kita masuk aja. Kamu mendingan nginep aja lagi. Tapi gimana sama ibu lo? Ntar gue diomelin lagi. Lo masih inget kan? Buka! Astagfirullahaladzim. Selma, apa yang kamu lakukan? Kamu mabuk. Berikan botol itu sama ibu. Berikan. Kalau ibu berani ngebuang minuman itu, saya akan marah. Kamu keterlaluan, Selma. Kamu sudah merendahkan diri kamu sendiri. Kamu seharusnya menjaga kehormatan kamu. Nih, saya udah habisin. Silakan ibu membuang ya. Ibu tadi ngomong kehormatan nih. Udah di Bu, nggak usah ngomong kehormatan di depan saya. Kamu masuk. Masuk. Keluar. Sayang, kamu lewat jendela ya. Jangan sampai ketahuan ibu. Ya. Selma? Selma? Ini kan sudah siang. Bangun dong. Kamu kan harus kuliah, sayang. Ya Allah. Berani-beraninya kamu memasukkan lelaki dan berzina di rumah ini. Ibu. Lagian ibu ngapain sih di sini? Lancang banget sih ibu kesini. Ibu, ini ruangan pribadi saya. Ibu nggak boleh masuk sini tanpa seizin saya. Tidak. Selagi menyangkut diri kamu, ibu berhak melakukan apa saja pada kamu. Dan kamu keluar dari rumah saya. Keluar! Berani-beraninya ibu ngusir pacar saya. Saya benci ibu, saya benci. Selma! Febri, Febri kamu mau kemana? Kamu jangan dari saya. Kamu mau peduli omongan ibu. Selma! Biarkan dia pergi. Kamu harus bertaubat, Selma. Taubat? Saya akan bertaubat, Ibu, jika saya sudah puas bersenang-senang. Selma, Ibu ingin yang terbaik buat kamu. Ibu tidak mau kamu mengulang lagi dosa yang tidak perlu kamu lakukan. Ibu dengar ya,
Nggak usah ngomong dosa deh di depan saya. Kita tuh sama-sama berdosa, Bu. Jadi kita nikmatin aja selagi apa yang kita bisa nikmatin, iya kan? Lagian Ibu bisa kok bawa laki-laki ke rumah ini. Saya yakin Ibu mampu, ya kan? Bahkan Ibu bisa melayani banyak laki-laki dalam semalam, ya kan, Bu? Cukup. Kamu sudah menyakiti hati Ibu. Kamu sudah keterlaluan. Ayo, Bu, tampar saya. Tampar, Bu! Tampar Ibu sampai Ibu puas! Tapi ingat, Ibu, satu kali tamparan itu tidak akan bisa menghapus luka yang Ibu torehkan di ingatan saya. Bagaimana Ibu membesarkan saya dengan uang haram? Ingat kan, Bu? Malam ini saya betul-betul berkesan sekali. Dan kamu ini betul-betul wanita yang paling istimewa. Oke, saya nggak lama lagi. Saya pamit. Oke. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Terima kasih ya, sayangnya. Wow. Oke. Thank you. Terima kasih. Tapi Ibu tidak ingin kamu hamil, Selma. Ibu tidak ingin perbuatan haram itu terulang lagi. Cukup Ibu. Ibu yang merasakannya. Terlambat. Jejak dosa itu telah terjadi. Sejarah kelam kembali terulang, Ibu. Sekarang saya hamil. Kamu hamil? Ayo sayang, masuk aja yuk. Hentikan! Jangan emosi. Kalian tidak bisa main hakim sendiri. Ini negara hukum. Ingat itu. Tenang, tenang semuanya. Jangan emosi. Kemarahan tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Kita harus cari solusinya. Tapi dia perempuan bejat, Pak De. Hentikan. Tolong. Tolong jangan hakimi anak saya. Sayalah yang bersalah. Sayalah yang bersalah. Tolong. Saudara-saudara, tolong maafkanlah Ibu Wanti. Penghakiman itu hanya milik Allah. Kita sebagai manusia hanya harus memaafkan dan jangan mendendam. Baik, saya mengerti. Tapi hukumlah saya. Karena sayalah dia berbuat seperti itu. Tolong, beri kesempatan kepada dia. Saya mohon. Saya mohon. Hakimi saya. Hakimi saya. Hei, sekarang bubar. Ayo bubar. Aja bilang bubar. Ibu saya minta maaf. Seharusnya Ibu mengusir saya dari rumah ini. Tapi Ibu malah menolong saya dan berkorban demi saya. Saya mau bertobat, Bu. Demi Allah, saya mau bertobat. Maafkan saya, Bu. Sudah kewajiban sebagai orang tua memaafkan dan melindungi anaknya. Kamu juga mau memaafkan ibu kan, Selma? Kenapa, Selma? 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 Selma?
Iya, Bu. Ya Allah, Selma. Dokter. Tolonglah saya, dokter. Dia satu-satunya harapan saya. Dia satu-satunya harapan saya, dokter. Ibu. Selma. Ibu. Selma minta maaf ya, Bu. Maafin Selma. Ibu sayang sama kamu, nak. Ibu sayang sama kamu. Kamu harus sembuh. Selma, Pak Justin. Ya Allah, dokter. Ya Allah, aku ikhlas, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian akan selalu menjadi titik akhir dari sebuah perjalanan hidup. Dan ketika ajal menjemput, yang dibawa hanyalah amal soleh dan ibadah. Hanya itu satu-satunya harta yang melekat dalam diri setiap manusia. Tapi sayang, masih banyak manusia yang sering menyia-nyiakan kesempatan mulia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan. Alangkah bodohnya dan alangkah meruginya jika hidup yang cuma sebentar diisi dengan hal-hal tidak manfaat, bahkan maksiat. Selma tumbuh dalam bayangan masa lalu ibunya. Dia merekam semua kenangan buruk tentang sang ibu hingga memicu dendam. Dendam itu mendarah daging dan akhirnya merusak jiwa, merusak moral dan keimanan. Selma akhirnya pergi membawa penyesalan. Sesal karena telah durhaka pada ibunya. Astagfirullahaladzim. Padahal baik buruk seorang ibu, dia tetaplah ibu. Dan seorang ibu juga tetaplah manusia yang bisa terjebak dalam salah dan dosa. Tapi tidak ada seorang ibu di dunia ini yang ingin mewariskan dosanya pada sang anak. Celakalah bagi anak-anak yang berani melawan ibunya.